Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran ekonomi, masih mengenai bab 1 yaitu pendapatan nasional, yang mana ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, menganalisis manfaat pendapatan nasional. Dan yang ketiga, menganalisis metode penghitungan pendapatan nasional. Langsung saja kita cari tahu dulu mengenai pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua, mengenai manfaat penghitungan pendapatan nasional. Pada manfaat ini ada banyak sekali poin yang dapat kita dapatkan. Yang pertama adalah mengetahui sekaligus mempelajari struktur perekonomian. Yang kedua, mengetahui perkembangan perekonomian dalam negara dari tahun ke tahun. Yang ketiga, mengetahui perkembangan perekonomian antar daerah. Yang keempat, untuk membandingkan kemajuan ekonomi antar negara dari waktu ke waktu. Yang kelima, menjadi sumber informasi untuk pemerintah. Dan yang terakhir, menjadi pedoman pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi. Setelah kita tahu manfaat penghitungan pendapatan nasional, kita masuk pada ketiga, yaitu metode penghitungan pendapatan nasional. Pada metode ini menggunakan 3 metode. Yang pertama, pendekatan produksi, yang kedua, pendekatan pendapatan, dan yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Langsung saja kita lihat yang pertama, yaitu mengenai pendekatan produksi. Pendekatan ini menghitung seluruh nilai tambah, nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam sektor suatu negara. Ingat ya, yang dihasilkan barang atau jasa itu akan menjadi nilai tambah. Nah, contohnya seperti ini. Seorang pengusaha pakaian, artinya ini kan akan membuat suatu produk pakaian. Nah, dalam membuat pakaian itu tentu saja ada proses-proses yang dilalui. Yang pertama, membeli kapas ke petani harga 300. Setelah mendapatkan kapas tersebut, diolah lagi menjadi benang dengan harga 400. Nah, setelah jadi benang, dikelola lagi menjadi kain dengan harga 600. Nah, kain tersebut kemudian masuk pabrik garmen untuk diproduksi menjadi pakaian jadi. Artinya, menjadi pakaian yang siap dipakai dengan biaya 800. Pakaian tersebut kemudian dijual ke pedagang dengan harga 1.000. Baru pedagang itu menjual ke konsumen dengan harga yang berbeda-beda, tetapi tidak beda jauh ya. Nah, tentu setelah kita mengetahui prosesnya, kita lalu masuk kepada tabel perhitungan nilai tambah. Di sini ada sektor produksi. Yang pertama kita masukkan adalah pertanian, artinya kapasnya dahulu. Kapas di sini kan tertulis 300, jadi kita masukkan nilai outputnya 300. Nah, di sini nilai inputnya kenapa 0? Karena belum dikelola menjadi apapun ya, masih baru membeli kapas tersebut. Jadi nilai tambahnya masih 300. Yang kedua, pabrik benang. Di sini benang tadi dikelola menjadi benang itu dengan harga 400. Jadi kita masukkan 400. Kemudian nilai inputnya berapa? Nilai inputnya 300. Ini berasal dari kapas. Karena tadi berasal dari kapas kemudian menjadi benang. Jadi kita masukkan 300 sehingga nilai tambahnya 400 dikurang 300 sama dengan 100. Artinya ada 100 rupiah yang ditambahkan atau ya ditambahkan menjadi nilai tambah. Kemudian pabrik tekstil di sini ada 600 karena tadi di sini terlihat jelas bahwa diolah menjadi kain dengan harga 600. Kemudian nilai inputnya ini dari benang tadi 400, maka kita masukkan 400. Sehingga dikurang saja 600, dikurang 400, dapatlah nilai tambah 200. Kemudian industri garmen, artinya ini pakaian yang siap jadi itu ya, yang siap pakai. Nah, di sini 800. Kenapa? Karena di sini ya udah ditulis 800 dan ini 600.
Kita ambil dari pabrik tekstil 600, kemudian tinggal dikurangkan saja 800 dikurang 600, maka hasilnya 200. Begitu pula untuk pedagang di sini ya. Sehingga setelah kita tahu nilai tambahnya masing-masing, tinggal kita jumlahkan 300 tambah 100 tambah 200, 200, 200, maka jumlah nilai tambahnya yaitu 100. Jadi ini hasil yang dihasilkan dengan metode pendekatan produksi, yaitu nilai tambahnya adalah 1000. Sorry ya, 1000 bukan 100. Yang kedua, kita menggunakan metode pendekatan pendapatan. Pendekatan ini menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Dengan rumus Y sama dengan W ditambah I ditambah P ditambah R. Yang mana W adalah wage atau upah, I adalah interest atau bunga modal, P adalah profit atau laba, dan R adalah rent atau sewa. Dan Ibu akan memberikan rumus super, yaitu Y sama dengan wani piro. W-nya wage, I-nya interest, P-nya profit, dan R-nya rent. Wani piro. Ingat ya, ini bisa pakai rumus wani piro. Jadi gampang diingat. Nih, contohnya seperti ini. Penghitungan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dalam suatu perekonomian adalah sebagai berikut. Di sini udah tertera ya, upah dan gaji 15 juta, sewa tanah 9.250.000, konsumsi sekian, pengeluaran pemerintah sekian, bunga modalnya sekian. Tinggal kita menentukan pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan, yang mana kita gunakan rumus yang tadi. Y sama dengan wani piro. W-nya berapa? Yaitu 15 juta. Ditambah I atau interest adalah 3,5 juta, yaitu bunga modal ya, interest. Ditambah P-nya profit, yaitu 12 juta atau laba. Profit itu laba atau keuntungan. Dan yang terakhir adalah rent atau sewanya. 9.250.000 dan tinggal dijumlahkan saja, maka akan mendapatkan 39.750.000. Sampai di sini paham ya? Dan yang terakhir, kita menggunakan pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelaku kegiatan ekonomi. Di sini ada rumusnya, Y sama dengan C ditambah I, ditambah G ditambah X dikurang M. C-nya adalah konsumsi perseorangan, I-nya investasi, G itu government atau pengeluaran pemerintah, dan X adalah ekspor, serta M adalah impor. Sepertinya ada kekurangan di sini ya, M sama dengan impor. Jadi, ada rumus supernya lagi. Kalau yang tadi adalah wani piro, kalau yang ini adalah rumus supernya Cica ingin gaya X-Men. Ingat ya, Cica ingin gaya X-Men. C-nya adalah consumption atau konsumsi, I-nya adalah investasi, G-nya ada government atau pengeluaran konsumsi pemerintah, X adalah ekspor, dan di sini ada kurangnya, M adalah impor. Ingat ya, ini gampang banget diingat kalau ada rumus super. Selanjutnya ada contohnya dengan metode pendekatan pengeluaran atau metode yang terakhir ini ya. Contohnya suatu negara mempunyai pendapatan nasional dengan sebagai berikut. Konsumsi masyarakatnya ada 80 juta, pendapatan labanya ada 40 juta, ada pengeluaran negaranya 250 juta, ada pendapatan sewa 25 juta, ada pengeluaran investasi 75 juta, ada ekspor 50 juta, dan impor 35 juta. Nah, dari data di atas, hitunglah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Ini gampang ya, tinggal masukkan rumus Y sama dengan Cica ingin gaya X-Men. Nah, di sini C-nya adalah consumption atau konsumsinya adalah 80 juta, ditambah I-nya adalah investasi 75 juta, G-nya adalah government atau pengeluaran negara, yaitu 250 juta, ditambah dengan ekspor 50 juta dan impor 35 juta. Maka
kita dapatkanlah hasilnya 420 juta. Mengerti? Insya Allah mengerti ya. Kalau sudah, Ibu ucapkan terima kasih, alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa dimengerti. Jika tidak bisa atau ada yang kurang mengerti, silahkan ditanyakan kepada Ibu secara langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.